كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Insyaallah Al-Quran itu nantang, ada itu. Al-Quran itu nantang orang-orang gitu. Ini Quran sendiri yang nantang siapapun yang bisa untuk ya mendatangkan seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian fi raibin di dalam keraguan, syakkin. Raib bi ma'na syak. Ini sudah di awal Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Nah, raib gimana syak? Makanya dicatat itu kalau udah ditemukan. Pas ditemukan yang lain tahu, oh raibin syakin. Wa in kuntum, dan jikalau kalian fi raibin di dalam keraguan, ay syakin mimma nazzalna. Nah ini berarti menunjukkan Al-Quran. Kenapa? Karena pakai nazzala, yaitu litaksir, menunjukkan arti banyak. Ada perbedaan antara anzala dengan nazzala. Kalau anzala itu diturunkan plak sekaligus. Kalau nazzala diturunkannya itu adalah beransur-ansur, sering. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan ala abdina mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan ala abdina terhadap hambaku. Nah, ini kelebihan Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran. Beliau tidak disebut namanya kecuali dalam surah yang namanya surat Muhammad, ya. Tapi yang lain itu disebut abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Bi'abdi, abdun, hamba. Karena kalau disebut itu nama dianggap kurang pas, ya. Seorang itu lebih mantap disebut dengan gelarnya dibandingkan dengan namanya. Disebut profesinya itu lebih layak, lebih pantas kalau orang-orang terhormat itu. Makanya kalau Rasulullah itu tidak disebut langsung namanya, disebut abdun, disebut rasul. Kayak tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rasul. Tidak mengatakan Muhammad, enggak. Karena kalau disebut profesi, gelar itu lebih terhormat atau sesuai dengan tugasnya dibandingkan dengan nama. Coba aja hadirin itu, kita sebut nama ibu kita. Siapa nama ibunya? Misalnya nama ibu kita misalnya Fatimah. Bele Fatimah, udah kena hinaan. Ibunya disebut dan nama aslinya enggak sopan, bener itu. Ya sebut ibu ya, lebih. Nah ini ditafsir yang disebut Muhammad untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan abdina itu adalah Muhammadin. Wa in kuntum, jikalau kalian fi raibin dalam keraguan, ay syakkin mimma nazzalna terhadap apa yang kami turunkan ala abdina terhadap hamba kami. Siapa itu? Muhammadin, Nabi Muhammad. Minal Quran. Oh, min yang ada pada apa? Mimma nazzalna itu adalah min lil bayan, min untuk menjelaskan ma itu. Mimma nazzalna, apa yang diturunkan? Minal Quran, daripada Al-Quran. Annahu min indillah. Nah ini harus jeli ya diri ya, memahami teks ini. Teks tafsir. Ragu dalam masalah apa? Gitu. Wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian itu ragu, annahu min indillah, sesungguhnya Al-Quran itu berasal dari Allah. Nah, itu maksudnya. Supaya enak dipahami langsung, kita langsung aja ke adonya ya, annahu min indillahnya. Wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian ragu, mimma nazzalna minal Quran, apa yang kami turunkan daripada Al-Quran, annahu min indillah, sesungguhnya Al-Quran itu berasal dari Allah.
Atau jikalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, fa'tu. Nah, fa'nya itu jawab dari in. Fa'tu bisuratin, maka datangkanlah, cukup hanya satu surat. Cukup hanya satu surat aja. Tidak usah banyak-banyak, cukup hanya satu surat. Tidak usah surat-surat yang panjang, surat yang pendek aja lah. Yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Benar, Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka minal abtar. 3 ayat kan? Itu yang paling pendek surat itu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling pendek. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, indahu min indillah, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah hanya satu surat saja. Mim mislihi. Nah, tapi satu surat itu yang semisal, yang sama, mim mislil munazzal. Nah, mim mislihi ay mim mislil munazzal, ay munzal, munazzal, yang semisal daripada yang diturunkan itu. Mim mislihi ay mim mislil munazzal, yang semisal dengan yang diturunkan itu ay al munzal, yang semisal dengan yang diturunkan. Susah ada untuk menandingi yang namanya Al-Quran itu. Yang bikin susah menandingi Al-Quran itu ada ya informasi yang disampaikan itu. Coba, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Macam-macam. Ada yang mengatakan Al-Kautsar diantaranya adalah telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Ini kan informasi gaib masalahnya ada. Ini yang bikin tidak bisa untuk ditandingi Al-Quran itu. Karena adanya informasi-informasi yang telah lewat yang akan datang. Itulah i'jaz Al-Quran itu. Kemu'jizatan Al-Quran itu di sana. Wa min lil bayan, min yang ada pada mimma itu, oh ini dijelaskan ya. Min yang ada pada mimma itu adalah min lil bayan. Ai hiya misluhu fil balaghah wa husnin nazmi wal ikhbar anil ghaib. 3 yang disebut di sini ya. Menyamai Al-Quran dari 3 segi. Maksudnya apa? Dia surat itu yang harus dia datangkan itu adalah misluhu. Hiya suratun ta'tunahu, dia surat yang kalian datangkan itu adalah misluhu, seperti Al-Quran itu. Dari segi apa? Harus sama seperti Al-Quran fil balaghah, dari sisi balaghahnya. Wa husnin nazmi, dari segi susunannya yang indah, yang baik. Nazam itu maksudnya susunannya yang indah. Wal ikhbar anil ghaib, dan dari segi ikhbar menginformasikan anil ghaib, yang enggak ghaib. Ini 3 dalam Al-Quran itu. Pertama dari segi balaghahnya. Masya Allah, ada di Al-Quran tuh. Maha sini kebun surgan